Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك وكرم على نبينا محمد وعلى آل محمد. الحمد لله جمعنا وإياكم بهذا المجلس بهذا المصالح باب المصطفى. Alhamdulillah selalu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita dikumpulkan. Allah Subhanahu wa taala memudahkan lisan kita untuk menyebut asma Allah. Allah berikan kita kenikmatan yang luar biasa di mana insyaallah Allah hadirkan hati kita akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Kita dengarkan masaih yang sangat luar biasa dalam kitab Nasaih Diniyah wal Wasaya Imaniyah. Itu karangan dari Imam Habib Abdullah Al-Haddad Muhammad Al-Haddad dan Syahrul Masya Allah menjelaskannya yang begitu jelas dan gamblang tentang persatuan, tentang persaudaraan di antara kita. Jadi Alhamdulillah Ustaz Wawan Gunawan Alhamdulillah hadir tengah-tengah kita. InsyaAllah kehadiran guru-guru kita akan membuahkan keberkahan kita baik di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah lebih panjang lebar jadi cukup sudah luar biasa. Dan juga sekarang sudah di penghujung daripada bulan Rabiul Awal, sudah akhir Khamis, sudah akhir Kamis biasanya di Kuitang itu Maulid, ya kan? Besok akhir Jumat daripada bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Tentunya kita senang, ya kita bangga dengan kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita sebagai umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bangga dan senang 100% untuk Nabi kita Muhammad. Semenjak lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayatnya, kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti daripada jejaknya. Karena semua daripada hadis Nabi yaitu bukan dari ucapan aja. Hadis bisa berupa daripada qaulun Nabi min aqwali, juga min af'ali, daripada perbuatan Nabi Muhammad, daripada tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Tidak ada setitik cacat untuk Rasulullah SAW. Bahkan orang kafir pun pada saat itu yang memang tidak beriman kepada Nabi Muhammad dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tidak beriman, tapi mereka mengakui kejujuran Nabi Muhammad, kebaikan Nabi Muhammad, ketulusan Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad. Mereka tahu tapi belum dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan gak sampai di situ, mereka kalau orang kafir keluar dari kota Mekah, ini kafir, musuhnya memusuhi Nabi. Ini keluar kota Mekah menitipkan rumahnya, menitipkan daripada hewan-hewan ternaknya kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena manusia yang memang jujur, orang kafir pun percaya. Lalu kita alhamdulillah bagi orang yang beriman yakin akan Nabi Muhammad. Bahkan sampai situ diriwayatkan ya dari Sahih Muslim ini, ya, yang bernama paman Nabi Muhammad itu Abu Lahab, itu musuh daripada Rasul, walaupun itu pamannya, saudara daripada ayah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, musuh Nabi Muhammad, mengganggu dakwah Nabi Muhammad. Rasul Sallallahu selalu diganggu, bahkan sampai di situ sahabat-sahabatnya dibunuh oleh Abu Lahab dan kawan-kawannya. Dan di akhir sebelum Nabi hijrah ke kota Yathrib, yaitu Nabi dicari oleh Abu Lahab dan kawan-kawannya bagaimana untuk membinasakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Allah jaga sampai Nabi bisa keluar dari kota Mekah menuju kota Madinah. Subhanallah. Itu
orang kafir, musuh daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memiliki hati yang betul-betul dengki kepada Rasulullah. Tapi ada kisah tatkala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, tatkala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam keluar ke muka bumi ini yang namanya Abu Lahab, paman Nabi, orangnya bukan main. Senangnya bukan main dapat kabar dari budaknya Thuwaibah, dikabarkan ya Abu Lahab, bahwasanya keponakanmu udah lahir dengan selamat, dan laki-laki senang itu Abu Lahab. Sampai-sampai ke jalan dia teriak-teriak saking senangnya. Bahkan saking senangnya ini Thuwaibah sebagai budaknya dimerdekakan oleh Abu Lahab. Senangnya bukan main. Kesenangan itu Allah enggak hapus. Ingat, itu orang kafir. Walaupun itu paman Nabi, musuh Nabi, ingin membinasakan Nabi dan para sahabat Nabi, mengacaukan dakwah Nabi dan seterusnya. Tapi tatkala Nabi lahir, ini Abu Lahab senang, gembira, kesenangannya Allah enggak hapus. Kegembiraannya ketika Nabi lahir Allah tidak hapus. Maka dikatakan bahwasanya idza kana hadza kafiran jaa damuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada. Tatkala ini ada orang kafir yang memang benar-benar masuk neraka jahanam, bahkan sudah diabadikan di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran kita sering baca tabbat yada Abi Lahab, celakalah kedua tangan dan binasalah kedua tangan daripada Abu Lahab, diabadikan dalam Al-Quran. Jika hadza kafiran jaa damuhu, sudah dihinakan oleh Allah. Wa tabbat yadahu fil jahim mukhalladahu fi yaumil itsnain. Datang itu pada hari Senin. Setiap minggu kan ada hari Senin, karena Nabi Muhammad lahir pada hari. Jadi bukan setiap tanggal 12 Rabiul Awal, bukan setiap tahun, tapi setiap Senin. Yaumul Itsnain yukhaffafu anhu lisururi bi Ahmad. Karena Abu Lahab pada hari Senin itu gembira hatinya tatkala Nabi Muhammad dilahirkan di muka bumi. Allah enggak hapus kegembiraannya. Fama dhannu bil abdil ladzi tulam bihi. Kita bagaimana orang yang beriman? Itu orang kafir aja ketika Nabi lahir dia senang banget. Senang doang udah senang. Enggak dihapus oleh Allah. Bagaimana kita orang yang beriman kepada ajaran Nabi Muhammad? Kita sebagai orang yang mengikuti jejak Nabi Muhammad, setiap saat kita, setiap hari, bahkan dalam sholatnya kita membaca sholawat atas Nabi Muhammad. Ramadhan mobil adil itu umri sepanjang umurnya masyhuran bi Ahmad, kita gembira dengan Nabi Muhammad. Setiap 12 Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal kita baca maulid. Bukan itu aja, selamatan rumah baca maulid itu misalnya, khitanan baca maulid, nikahan baca maulid, kawin lagi baca maulid juga. Iya, tetap baca maulid. Padahal begini yang ketiga tetap baca maulid juga. Ya kan? Semuanya kita bikin acara selalu baca maulid Nabi kita. Karena apa? Kita gembira keberkahan dihadirkan bacaan dengan menyebut selawat kepada Nabi Muhammad, itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita berdoa diawali dengan baca selawat dulu, diakhiri juga dengan baca selawat lagi, biar doa kita itu terbungkus oleh membaca selawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dia tadi. Mari dengan rasa kita gembira, senang hati kita membaca qiraatul maulid, sejarah sirah Nabi kita Muhammad, tentang akhlak, adab, perjuangan Nabi Muhammad semasa hidupnya. Subhanallah, kita baca diiringi dengan kita membaca sholawat, itu merupakan tanda mahabbah, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad,
dan sampaikanlah kepada umatmu, qul in kuntum tuhibbunallah, umatmu itu cinta yakin kepada Allah, mengharapkan ridho Allah. Kalau kita betul cinta kepada Allah dan akan dicintai oleh Allah, kuncinya apa? Allah yang merintahkan, fattabi'uni, itu Allah yang beritakan. Untuk siapa? Mengikuti Rasulullah. Karena kalau sudah mengikuti Nabi kita Muhammad, Allah akan cinta kepada kita. Jadi nggak ada pintu gerbangnya supaya kita dekat kepada Allah kecuali lewat Nabi kita Muhammad SAW. Fattabi'uni, ikuti semuanya. Makanya dalam ayat lain dia tentang bagaimana suri tauhid Nabi katakan lakum fi Rasulillah, ya kan? Sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad. Jadi nggak dikatakan fi akhlaqi Rasulullah, fi shadaqati Rasulullah, fi zakati Rasulullah, langsung di dalam diri Nabi Muhammad, karena sudah mencakup semuanya. Dikatakan juga dalam hadis la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Dikatakan dia nggak bisa dikatakan kita iman kita sempurna oleh cinta mahabbah kita sempurna juga untuk Rasulullah, pertama kali untuk Nabi Muhammad. Karena kalau kita udah cinta kepada Rasulullah, berarti kita cinta orang tua kita, kita birrul walidain, sayang sama anak-anak kita, dicintai oleh manusia banyak. Kuncinya cinta dulu kepada Rasul sallallahu alaihi. Kalau tanpa Rasul banyak orang, ya kan, followernya banyak. Ya, dia pejabat, masya Allah, ya, dipilih banyak, besok aja dipilih lagi. Ya, karena cinta hanya lewat dunia saja, suka lewat dunia saja. Akan tapi mari mahabbah kita tunjukkan untuk Nabi kita Muhammad di akhir bulan Maulid ini. Subhanallah, tentunya kapan saja kita selalu membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan terputus kita membaca sholawat, karena sholawat itu asyifa likulli dawa likulli da'in, yaitu kita menyembuhkan dari semua daripada penyakit kita, penyakit yang zahir maupun yang batin, dan pasti sholawat kita sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad pasti mendengar daripada sholawat kita atas daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, daripada malaikat yang memerintahkan bahwasanya sang fulan bin fulan telah bersalawat kepadamu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mari kita yang berada pada majelis ini yang setuawan pimpin, masya Allah, kecuali kita mari kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hidupkan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita giatkan hadir, hudur, majlis ilmu, majlis zikir, sholat berjamaah. Dari sisa waktu kita yang ada, sisa umur kita yang ada, sisa nafas kita yang ada, sisa tenaga kita yang ada ini, mari kita gunakan untuk amalan-amalan yang memang sesuai daripada ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita mengharapkan matinya kita mati husnul khatimah, mati kita dengan menyebut dengan mudah kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mungkin ini akan disampaikan, mohon maaf saya buat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. والمسلمين أجمعين آمين ربي أسمع قبلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول أرضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عنا الحق وآله وصحبه ميلاد نفس الصحب والحمد لله بالبر والثناء وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah tadi guru kita Al-Habib Ahmad bin Ali bin Sa'id telah
mengajak kita supaya rajin-rajin bersolawat. Mudah-mudahan ya kita termasuk umatnya yang gemar bersolawat, tidak ada beban banyak solawat. Alhamdulillah ya kita hampir ya yang subuh kita setiap hari baca Rabbul Hadad, di situ ada banyak pada solawat. Mudah-mudahan kita baca Rabbul Hadad kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebagai sebuah majelis ucapkan terima kasih kepada jamaah sekalian yang sudah hadir di sini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.